Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Madya Pratama dari kelas 11 RPL SMK Negeri 1 Jakarta. Pada video kali ini saya akan membuat operasi insert database menggunakan form di C#, yang dimana saya menggunakan SQL Server sebagai database dan Visual Studio untuk membangun form input datanya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama kali kita lakukan di sini yaitu kita buat dulu project baru. Lalu untuk template-nya kita pilih yang Windows Form App .NET Framework. Setelah itu kita beri nama untuk projectnya. Di sini saya beri nama yaitu tugas insert. Kita create. Lalu di sini yang pertama kali kita harus lakukan yaitu kita menghubungkan dulu database yang kita punya di SQL Server kita ke dalam Visual Studio-nya. Untuk menghubungkan database yang ada di SQL Server kita ke dalam Visual Studio, yaitu langkah yang harus kita lakukan adalah kita klik data source di bagian sini, lalu kita klik icon yang ini, kita klik next, lalu kita klik new connection. Untuk server name-nya seperti biasa kita buka dulu SQL Server, kita klik tool di sini, lalu kita klik SQL Server Profile. Lalu kita ambil di sini untuk server name yang ada di SQL Server ini, kita ambil, kita copy, lalu kita paste di sini. Jangan lupa untuk mengklik Trust Server Certificate. Setelah itu kita pilih database yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan database yaitu kantin. Kita klik OK. Lalu klik next. Kita centang semua di bagian sini. Finish. Dan jika sudah, kita klik bagian sini, lalu kita refresh dulu. Dan lihat database sudah tersambung. Sekarang langkah berikutnya yaitu kita harus mendesain formnya terlebih dahulu. Di sini untuk mendesain form yaitu kita harus menggunakan toolbox. Kita klik saja di sini toolbox. Lalu kita ambil yaitu yang pertama text box. Untuk text box kita sesuaikan dengan kolom yang kita punya di dalam table. Karena di dalam table menu saya mempunyai 4 kolom, maka saya mengambil 4 text box. Lalu kita rapikan di sini. Setelah itu kita ambil yang kedua yaitu label. Kita sesuaikan dengan banyaknya text box. Kita susun dan kita rapikan. Lalu untuk label ini kita beri namanya sesuaikan dengan nama kolom yang kita punya. Di sini untuk label 1 kita ubah menjadi ID menu. Dan untuk label kedua kita ubah menjadi nama. Lalu untuk label ketiga kita ubah menjadi stock. Dan label keempat kita ubah menjadi harga. Setelah itu kita rapikan dulu sebentar. Dan selanjutnya kita bakal mengambil data grid view, yang dimana data grid view nantinya bakal digunakan untuk mengambil tabel yang ada di database kita. Kita perbesar sini, kita sesuaikan. Lalu yang terakhir kita ambil button, yang dimana button ini akan digunakan untuk operasi insertnya. Lalu sini kita bakal ubah insert.
Baik, untuk mendesain form di sini kita sudah selesai, maka kita bakal lanjut ke codingan untuk operasi insertnya. Baik, di sini untuk kodenya atau codingannya, di sini kita membagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu codingan untuk menampilkan tabel yang ada di dalam database kantin kita ke dalam data grid view. Lalu yang kedua yaitu codingan untuk operasi insertnya. Di sini untuk masuk ke kelas form 1 ini kita bakal mengklik di bagian manapun di form 1 ini, kita klik 2 kali. Nah, jika kita sudah mengklik 2 kali, maka otomatis kita bakal masuk ke dalam kelas form 1. Langkah pertama yang kita lakukan di sini yaitu kita ketikkan using system data SQL client titik koma, dan data sini kita ketikkan yaitu SQL data adapter menjadi DA, lalu dataset menjadi DS. Lalu kita masuk ke private void form 1, kita ketikkan kode seperti ini, SQL connection con sama dengan new SQL connection, digunakan untuk menghubungkan database yang ada di sini ke dalam codingannya. Kita ambil data source di sini, kita copy, lalu kita salin di sini, dan kita hapus yang bagian trust server certificate. Lalu di sini titik koma, lalu klik atau ketik con open. Di sini di bawahnya itu string select query sama dengan select from menu, digunakan untuk menampilkan database yang ada di tabel menu ke dalam data grid view. Kita ketikkan lagi DA sama dengan new SQL data adapter select query con, lalu DS sama dengan new dataset, di bawahnya yaitu DA fill DS menu titik koma, lalu sini kita ketikkan data grid view 1 titik data source sama dengan DS titik tables menu. Di sini kegunaan dari kode ini yaitu kita menampilkan data source kita yaitu dari table menu ke dalam data grid view 1. Lalu jangan lupa kita tutup di sini on titik close. Baik, untuk codingan menampilkan table ke dalam data grid view sudah selesai, maka langkah selanjutnya yaitu kita bakal membuat codingan untuk operasi insertnya. Baik, untuk membuat codingan operasi insert, di sini kita kembali lagi ke form 1 design, lalu kita klik 2 kali pada bagian button insert, dan di private void button 1 klik ini, di sini kita bakal menuliskan dan mengetikkan codingan untuk insertnya. Yang pertama yaitu kita salin dulu sini SQL connection con, kita copy dan kita paste di sini. Jangan lupa kita ketikkan con open untuk membuka koneksinya. Lalu di sini SQL command cmd sama dengan new SQL command
insert into menu. Sini kita masukkan kolom yang ada di tabel kita, dan pastikan nama kolomnya itu yang di sini sesuai dengan nama kolom yang ada di tabel kita. Karena kalau sampai berbeda maka akan terjadi error. Lalu sini values-nya kita masukkan parameter untuk value untuk kolomnya. Di bawah sini kita ketikkan cmd connection, cmd parameters, add value, ID menu. Karena ID menu saya di sini menggunakan tipe data integer, maka di sini kita bakal mengonversikan dulu. Kita klik sini atau kita ketik ini int parse, lalu di sini kita masukkan text box 1 titik teks, lalu cmd parameters, add with value, nama koma teks box 2 titik teks titik koma, jangan lupa. Sini kita salin saja biar cepat. Ini kita menjadi textbox 3 dan ini textbox 4. Lalu jangan lupa ubah nama parameternya. Ini menjadi stop dan ini menjadi harga. Lalu di bawahnya itu cmd execute non query, lalu font titik close. Di bawah kita ketikkan message box titik show data berhasil ditambahkan. Lalu di bawah private void button ini kita buat function atau private void di sini. Private void clear data. Private void clear data di sini digunakan ketika kita sudah memasukkan atau menginput data kita, maka textbook yang ada di dalam form 1 ini bakal menjadi kosong. Textbook 1 clear. Di bawah private void clear data kita tambahkan lagi private void baru, yaitu private void show data. Digunakan untuk merefresh data agar
ketika kita menginput atau menginsert data, maka otomatis datanya muncul di dalam data grid view-nya tanpa kita harus mengulang atau menjalankan kode secara ulang. Clear PA titik fill JS, ini kita tambahkan tabel kita JS menu. Ini data grid view 1 titik data source JS stable menu. Lalu kita panggil private void di dalam sini, kita panggil clear data dan show data. Kita control save ini. Baik, untuk penulisan kode sudah selesai semua. Dari penulisan kode menampilkan data atau select data, dan untuk kode insert data pun juga sudah selesai. Maka selanjutnya kita bakal mencoba menjalankan codingannya. Langkah terakhir atau sebelum penutupan, kita bakal mencoba menjalankan form atau menjalankan codingan yang tadi kita ketikkan dengan mengklik tombol start di sini. Lalu untuk mencoba apakah berhasil atau tidak, maka di sini kita bakal memasukkan sebuah data, yaitu data baru. Sini kita masukkan ID menu 2, namanya yaitu gado-gado. Untuk stoknya itu 10 dan harganya itu 12.000. Kita insert dan lihat datanya sudah masuk, maka bisa disebut tutorial ini berhasil dan ya selesai. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.